Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan mempelajari fungsi-fungsi Microsoft Excel. Kali ini kita akan memperdalam mengenai fungsi tanggal. Fungsi tanggal adalah suatu fungsi untuk memasukkan tanggal ke dalam lembar kerja. Tetapi harus diketahui, tanggal yang bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Excel adalah tanggal mulai dari 1 Januari 1900 ke atas. Bila tanggal di bawah ini kita masukkan, maka tidak akan dikenal. Kita akan coba. 1 Januari 1900, enter. Bisa. 31 Desember 1900. Ini komputer saya untuk Windows-nya disetting dalam format Indonesia. Enter. Sehingga saya nulis Desembernya DES. Kalau di komputer kamu di stylenya bahasa Inggris, English United States, ya, ini DEC bukan DES. Kita lihat. Saya ulang. Kayaknya saya salah. 31 Desember 1899. Enter. Nah, dia nggak mau. Ya. Kalau 31 Desember 1900, dia mau. Ciri dia mau itu adalah formatnya kita lihat sama dengan yang di atas dan dia rata kanan. Kalau dia nggak mau, dia jadi tulisan teks biasa. Rata kiri jadi tulisan berbentuk teks rata kiri. Ya, rata kiri berbentuk teks biasa. Ya, jadi ini tanggal yang bisa kita masukkan itu adalah tanggal mulai dari 1 Januari tahun 1900. Ini disebut tanggal ke-1. Ya. Kalau 2 Januari berarti tanggal ke-2. Kalau 31 Januari tahun 1900 adalah tanggal ke-31. Kalau 1 Februari 1900, 31 Januari 1900 adalah tanggal ke-31. Berarti 1 Februari 1900 adalah tanggal ke-32. Ke-32. Nah, kita akan coba melihat benar nggak dia tanggal ke-32. Kita akan munculkan rumusnya. Itu di keyboard, ada tanda kayak cacing ini di samping angka 1. Jadi kamu tekan Ctrl, jangan dilepas, lalu dicolek tombol yang cacing ini sehingga dia tampil rumusnya. Karena ini tadi diketik tanpa rumus, tapi langsung dia akan tampil angka hari tanggal keberapanya. Ya, kita klik. Tuh. Ya, tanggal ke-32. Tadi 31 Januari, tanggal ke-31. Ini tanggal ke-1 adalah 1 Januari tahun 1900. Nah, kalau tanggal hari ini Bapak sedang membuat video ini tanggal 29 Maret 2021. Jadi 29 Maret 2021. Tanggal keberapa? Tanggal ke-44.284. Ya, jadi kita kembali ke sini bahwa tanggal yang bisa dimasukkan itu adalah 1 Januari tahun 1900. Seperti itu, ya. Tanggal 1 Januari adalah tanggal ke-1, tanggal 2 Januari adalah tanggal kedua, dan seterusnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita lihat, memasukkan tanggal tadi bisa dengan cara tidak
menggunakan rumus langsung, tapi bisa juga menggunakan rumus. Rumus atau lebih tepatnya bukan rumus tapi fungsi. Kita lihat di sini ada fungsi date. Date itu terdiri dari 3 bagian, tahun, bulan, tanggal. Kalau seandainya komputernya dalam gaya Indonesia, ini pemisah dalam gaya Amerika, ya penulisan angkanya, format angkanya, penulisan format dari segala sesuatunya bentuk Amerika, maka ini pemisahnya adalah koma. Kalau Indonesia itu adalah titik koma. Ini karena komputer yang Bapak pakai adalah format angkanya dalam Indonesia, maka nanti Bapak ngetiknya ini pemisahnya adalah titik koma. Ya, ini date, tahun duluan, kemudian bulan, sudah itu tanggal. Kita hapus dulu. Kita ngikutin ini aja. Ini pakai fungsi date. Sama dengan date. Huruf besar, huruf kecil nggak masalah. Tahun. Ya, pemisah bagiannya titik koma karena komputer yang dipakai adalah gaya Indonesia. Bisa kelihatan dari sini nih. Kalau di sini nih bentuknya koma ya koma, kalau titik koma ya titik koma, ini titik koma. Januari itu 1, tanggal 1 itu 1. Kurung tutup. Enter. Ya, bentuknya seperti itu. Nanti format atau bentuknya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau diketik langsung 1 Januari 1900 bisa. Ya. Itu ya. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Nah, Pak, cuman kalau bentuk angka begini, yang mana yang bulan, yang mana yang tanggal? Ini kamu lebarin. Pakai angka yang pakai bulan, pakai tanggal yang lebih dari 12, misalnya tanggal 13, tanggal 15, tanggal 16, dan seterusnya, sehingga kita bisa melakukan pengetesan sebagai berikut. Kita anggap gaya Indonesia, berarti misalnya 13 Januari 1900. Kan gaya Indonesia berarti tanggal, bulan, tahun. Kita enter. Dia rata kanan, berarti benar, tanggal duluan. Tapi kalau seandainya kita curiga, wah ini kayaknya si gaya Amerika, bulan duluan misalnya. Tulis seperti ini. Ternyata dia rata kiri, berarti ini salah. Ya, salah. Tanggalnya harus di depan, bulannya di tengah. Ya, kalau seandainya kamu tulis seperti ini, tapi dia rata kiri, berarti komputer kamu penulisan tanggalnya adalah gaya Amerika, ditukar. Ya, ditukar. Tanggalnya di tengah, bulannya di depan. Ya, pokoknya dia nggak boleh rata kiri. Kalau terjadi rata kiri, maka tanggal dan bulannya harus ditukar. Ya, kesimpulannya kalau rata kiri ini bukan tanggal, jadi itu ada kesalahan di format penulisan tanggalnya. Jadi ini harus ditukar tempat tanggal dan bulannya. Demikian juga kalau berbentuk huruf, ya. 1 Desember bawa pakai DEC. 1900. Tuh, dia rata kiri. Oh, berarti ini bukan gaya Amerika, gaya Inggris, gaya Amerika. Berarti gaya Indonesia apa pakai DS. Tuh, dia mau. Mau itu dari mana, Pak? Taunya dari rata kanan. Ini rata kanan. Ya, itu tadi mengenai cara menulis tanggal, bisa dengan fungsi date, bisa langsung ya. Menulis tanggal bisa juga dengan fungsi today.
ya, fungsi today dan fungsi now. Nah, fungsi today ya digunakan untuk mengambil tanggal dari sistem komputer. Ya, jadi kalau kamu melihat ke komputer kamu di sebelah kanan bawah, ya ini layarnya nggak tampak seluruhnya ini di komputer Bapak. Ada di kanan bawah sini. Ya, kalau tanggal tersebut mau diambil bisa dengan fungsi today atau fungsi now. Ya, ini ada di kanan bawah ya. Jadi ngambil tanggal dari sini. Itu seperti itu. Lalu apa bedanya today dengan now? Today kalau kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya hari ini. Kalau now artinya sekarang. Apa bedanya hari ini dan sekarang? Pagi ini adalah hari ini. Nanti siang juga hari ini. Nanti malam juga hari ini. Artinya, hari ini tidak memperhatikan jam. Karena pagi, siang, dan malam semuanya termasuk hari ini. Kalau sekarang memperhatikan jam. Kalau tadi pagi kita ngomong sekarang, kemudian nanti malam kita ngomong sekarang, itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau tadi pagi kamu ngomong sekarang, tadi pagi jam berapa? Kalau nanti malam kamu ngomong sekarang, nanti malam jam berapa? Ada jam yang akan mempengaruhi dari fungsi tersebut di fungsi now. Ya, kita coba sama dengan today. Kurung buka, kurung tutup. Enter. 29 Maret. Kalau now, sama dengan now. Tuh, belakangnya ada jamnya. Jam berapa? Jadi, memasukkan tanggal bisa dengan date, bisa dengan today, bisa dengan now. Ya, kalau now, dia ada jamnya. Keistimewaan dari today dan now adalah kalau seandainya ya, jam atau tanggal ya, tanggal dan jam di kanan bawah ini berubah, maka dia akan ikut berubah. Seperti itu. Ya. Ini kalau misalnya sudah berubah ke jam 5 lewat 7 menit, nah dia berubah. Pak, ini kok nggak berubah? Ini 7 menit. Ini kok nggak berubah? Nah, kita lakukan dengan menekan F9. Ya, kita tekan F9 sehingga nanti dia akan berubah. Atau kamu taruh aja di sini. Ya. Tuh, dia berubah. Ngikutin tanggal dari sistem. Ya, atau tekan aja tombol fungsi F9. Tombol fungsi F9 itu adalah tombol calculation yang menghitung kembali semua rumus atau merefresh rumusnya. Jadi dia ngikutin tanggal sistem dan jam sistem. Kita lanjut. Nah, tanggal tadi bentuknya, formatnya bisa diubah ya dengan perintah format. Jadi kita blok, lalu tekan CTRL 1. CTRL ditekan, jangan dilepas, angka satunya dicolek. Number, ini ada date. Ada date. Ya. Nah, pilih bentuk yang kamu inginkan.
Yang mana yang kamu inginkan? CTRL 1, number, date. Kalau yang kamu inginkan tidak ada di sini, kamu pilih custom. Nah, kemudian tentukan sendiri ini bentuknya di sini. Ini hapus. Ya. Perhatikan sampel di sini. Ini D-nya 1. Ini untuk tanggal. D ini untuk tanggal. D-nya 2. Tuh. Kalau D-nya 1 berarti tanggalnya kalau 1 digit di depannya nggak ada nolnya. Tapi kalau D-nya 2, kalau tanggal itu 1 digit, maka di depannya ada nolnya. Ya. D, mau pakai pemisah strip nggak? Atau garis miring nggak? Atau tidak usah spasi. Kalau M itu bulan. Tuh. Ya. Kalau bulannya 1 digit, M-nya hanya 1, maka depannya nggak ada angka. Kalau 2 digit, tuh, bulannya jadi 0, 1. Ya, tuh, ya. Tapi kalau 3 digit, jadi huruf. Huruf yang disingkat. Kalau 4 digit, huruf dipanjangkan. Ya. Kemudian tahun itu year, Y. Ya. Tuh, kalau 1, 2, itu berarti 2 digit. Ya. 3 dengan 4. Biasanya 4 lengkap. Tentukan sendiri maunya formatnya seperti apa. Lalu oke. Okay. Nah, jadi bentuknya bisa diubah dengan cara diformat ulang. Tahunnya disingkat aja lah. Silakan. Disingkat berarti 2 digit. Tuh. Bulannya juga disingkat lah. Berarti 3 digit. Tanggalnya juga untuk apa? Bulannya pakai angka aja dah. Ya, 2 digit atau 1 digit. Nah, itu jadi lucu. Ya. Oke, tadi format tanggal. Kita lanjut aja. Kemudian ada fungsi year, fungsi month, dan fungsi day. Year khusus untuk mengambil tahun dari suatu tanggal, month itu mengambil bulan dari suatu tanggal, day itu mengambil tanggal dari suatu tanggal. Jadi kalau misalnya ini ada 29 Maret tahun 2021. Untuk ngambil 2021-nya bisa menggunakan fungsi apa? Year dari A11. Jadi yang diambil tahunnya. Kalau month yang diambil apa? Bulannya. Kalau day yang diambil apa? Tanggalnya. Kita coba aja. Ini berarti dia dalam gaya Amerika ini karena bulan di depan. Ini yang dekat aja lah nih. Sama dengan year. Yang dekat ini A7. Year dari A7. Enter. Tuh, tahunnya keambil. Man. Awas mannya jangan salah tulis. Ya. Dari A7. Tuh. Ya. Day. Itu keambil bulannya ya, Maret bulan 3. Kita ambil tanggalnya. Nah, jadi year ngambil tahunnya, month ngambil bulannya, day ngambil tanggalnya dari suatu tanggal. Kemudian terakhir adalah weekday. Fungsi weekday ini berfungsi untuk mengambil nama hari dari suatu tanggal. Kita lihat. Sama dengan weekday.
dari A7. Jadi hasilnya angka 2. Hari Minggu itu adalah 1, hari ke-1. Hari Senin adalah hari kedua. Hari Selasa adalah hari ketiga. Dan seterusnya. Jadi karena dia menghasilkan angka 2, berarti hari Senin. Tanggal 29 Maret 2021 itu adalah hari Senin. Ya, jadi ini cara mengambil nama hari dengan weekday. Kemudian, kalau seandainya nih kamu ingin membuat suatu daftar, kemudian di daftar tersebut ada tanggal yang berurutan dengan selisih yang sama. Ya, misalnya saya mau buat absen lah, katakan ya, untuk bulan April. Saya bikin tanggalnya 2. Setelah tanggalnya 2, saya blok. Ini ujungnya saya tarik. Maka dia akan otomatis membuat tanggal yang berurutan dengan selisih 1 hari. Kalau dibalik, Pak, misalnya April itu sampai tanggal 30 apa 30 kalau nggak salah. 30 April 29 April. Jadi saya blok, saya tarik ke bawah. Ya, nah kemudian untuk membuat tanggal boleh juga misalnya kalau anak akuntansi misalnya sering membuat jurnal misalnya di Excel ya. Sekarang tanggal 29 Maret untuk transaksi ini. Transaksi yang berikutnya, biar gampang dah, bikin di sini aja. Transaksi yang ini tanggal 2 April, transaksi yang berikutnya tanggal 7. Kamu bisa ketik begini, sama dengan tanggal yang di atas tambah 5. Tuh. Yang berikutnya lagi tanggal 8, sama dengan tanggal yang di atas berarti ditambah 1. Yang berikutnya lagi tanggalnya sama, tanggal 8. Sama dengan panah atas saja, enter. Nggak ditambah apapun karena tanggalnya sama. Baiklah, demikian tadi cara mengolah data berbentuk tanggal.